Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus analisis investasi dengan menggunakan metode NPV, payback period, uji analisis sensitivitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Friska Aulia dengan NIM 1412400 169. Di sini saya mengambil studi kasus tentang PT KIT. PT KIT Bersatu mempunyai rencana menambah kapasitas produksi menjadi kapasitas penuh. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tersebut adalah sebagai berikut. Untuk proyek A diperlukan modal kerja sebesar 100 miliar dengan estimasi cash flow per tahun selama 5 tahun. Masing-masing 30 miliar, sedangkan untuk proyek B diperlukan modal kerja sebesar 120 miliar dengan estimasi cash flow per tahun selama 5 tahun, masing-masing 35 miliar. Biaya modal rata-rata perusahaan diperkirakan 15% per tahun. Hitung NPV, payback period, dan uji analisis. Jadi di sini metode NPV-nya diketahui investasi awal di proyek A 100 miliar, di proyek B 120 miliar. Keuntungan per tahunnya di proyek A 30 miliar, di proyek B 35 miliar. Di periode A dan B itu sama di 5 tahun. Tingkat suku bunganya juga sama 15%, sehingga kita dapat menyelesaikan dengan di sini tingkat suku bunganya di proyek A 15, di proyek B 15%, tahunnya dari 0 sampai ke 5. Di tahun ke-0 investasi awal itu di proyek A itu negatif 100 miliar karena arus kasnya keluar. Di proyek B juga sama sehingga mendapatkan min 120 miliar. Di tahun 1, 2, 3, 4, 5 di proyek A itu 30 miliar, di proyek B itu 35 miliar. Sehingga mendapatkan NPV-nya 564.652.940 juta. Itu dengan cara rumusnya NPV, kita pencet tingkat suku bunganya 15%, koma, kita blok dari tahun 1 sampai 5-nya, tutup kurung, ditambah sama yang investasi awalnya 100 miliar. Sehingga mendapatkan segini. Sama di proyek B-nya juga, sehingga hasilnya mendapatkan 274.571.570. Kesimpulannya, jadinya PT KIT sebaiknya memilih proyek A karena memiliki nilai NPV positif dan lebih besar, menunjukkan bahwa proyek tersebut secara finansial lebih menguntungkan dibanding dengan proyek B, nilai NPV-nya negatif. Metode payback-nya diketahuinya sama dengan NPV tadi. Terus di sini ada penyelesaiannya ada dua, di alternatif A dan alternatif B. Di alternatif A itu, di sini ada tahun 0 sampai tahun kelima. Proyek A itu ada di min 100 miliar karena arus kasnya keluar. Terus di sini ada faktor tingkat suku bunganya P per F, 15%, N, yaitu hasilnya segini. Didapat dengan rumus Excel-nya sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah, ini dolarnya untuk mengunci ya, ini ditambah 15%, habis itu dikali sama tahun ke-0, sehingga ini hasilnya. Terus untuk PW hasilnya min 100 miliar didapat dengan rumus Excel proyek A sama dengan di proyek A tahun ke-0 itu min 100 miliar dikali sama faktor tingkat suku bunga yang di tahun ke-0. Sehingga didapat segini. Untuk mencari arus kas kumulatifnya dengan rumus Excel-nya sama dengan tahun pertama di PW yang ini
ditambah sama arus kumulatif di min 100 miliar. Sehingga hasilnya segini. Untuk alternatif B-nya juga sama. Dan ini hasilnya. Kesimpulannya, dalam metode payback period alternatif A, proyek A memiliki jangka waktu pengembalian paling singkat daripada alternatif B. Proyek B bahkan tidak mampu mengembalikan modal dalam waktu 5 tahun yang sudah ditetapkan oleh perusahaan PT KIT, sehingga proyek yang lebih banyak dipilih proyek A atau alternatif A. Dan di uji analisis sensitivitasnya, di sini saya membuat skenario analisis sensitivitas dengan suku bunga, yaitu ada yang pertama ada di skenario optimis, suku bunga diturunkan menjadi 13%. Yang kedua, di skenario dasar, suku bunga sesuai soal itu 15%. Di yang ketiga, ada di skenario pesimisnya, suku bunga dinaikkan menjadi 17%. Dan penyelesaian di NPV-nya, yang pertama di skenario optimis dengan suku bunga 13%. Di sini ada tabelnya. Kita bisa lihat dari tahun 0 sampai ke 5. Yang tahun ke 0 itu min 100 miliar, di tahun ke B itu min 120 miliar. Negatif karena arus kasnya keluar. Terus tahun 1 sampai ke 5-nya itu yang di proyek A 30 miliar dan di proyek B 35 miliar. Sehingga kita mendapatkan NPV-nya di proyek A mendapatkan 5 miliar 5 miliar 516 937 846. Di proyek B kita mendapatkan 3 miliar 103 094 154. Sehingga ringkasan analisis sensitivitas NPV-nya, suku bunga 13% optimisnya di proyek A, di NPV proyek A itu ada di segini, NPV proyek B segini, sehingga keputusan yang A layak, yang B juga layak. Jadi keputusan proyek yang terbaik itu ada di proyek A. Dan yang 15% yang dasar itu hasilnya segini. Keputusannya yang A layak, yang B tidak layak. Sehingga keputusan yang proyek terbaik ada di proyek A. Yang 17% pesimisnya hasilnya segini. Sehingga keputusannya A tidak layak, B tidak layak. Jadi proyek terbaiknya proyek A karena yang 4 ini mendekatin angka 0. Sehingga kesimpulannya, dalam uji analisis sensitivitas, proyek A tetap layak dan menghasilkan nilai NPV tertinggi di semua skenario. Selain itu, proyek A lebih layak dipilih karena memiliki resiko finansial yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek B, meskipun nilai NPV-nya sama-sama negatif. Yang pertama di skenario optimis, tingkat suku bunganya ada di 13%. Di alternatif A dan alternatif B-nya kita bisa mengubah di faktor tingkat suku bunga P per F, 13%, N. Jadi didapat arus kas kumulatifnya segini. Dan di skenario pesimis I, tingkat suku bunga I 17%, alternatif A dan alternatif B juga sama. Kita hanya mengubah tingkat suku bunganya P per F, 17%, N. Jadi dia dapat arus kas kumulatifnya segini. Sehingga ringkasan analisis sensitivitas payback periodnya suku bunga I 13% optimis, faktor P per F, I, N itu naik. Arus kas kumulatif A 5 tahunnya 5.516.937.846. Arus kas kumulatif B 5 tahun itu 3.103.94154. Sehingga DPP relatif proyeknya itu A. Jadi proyek A. Dan di 15% dasar itu faktornya standar. Arus kas kumulatif di 5 tahunnya itu ada di 564, 652, 940 juta.
Di arus kas kumulatif B 5 tahunnya itu ada di 2.674.571.570 sehingga DPP relatifnya ada di proyek A. Terus yang 17% pesimisnya itu turun. Arus kas kumulatif selama 5 tahun itu negatif 2.787.647.629. Di arus kas kumulatif B selama 5 tahun itu negatif 8.022.884.304 sehingga DPP relatifnya ada di proyek A karena mendekati 0. Kesimpulannya, dalam uji analisis sensitivitas pada payback period bahwa alternatif A, proyek A tetap lebih unggul dalam hal discounted payback period karena ia mengembalikan investasi awalnya lebih cepat dibandingkan alternatif B. Proyek B terlepas dari penggeseran suku bunga baik optimis 13% dasar 15% maupun pesimis 17%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.